Leluhur Nusantara bagian 4. Bab bangsa Jawa, leluhur Nusantara yang menjadi nenek moyang Yunani dan Eropa. Subbab Kadmus, orang Jawa kuno dalam legenda Yunani yang membangun peradaban Yunani. Sebelum memulai pembahasan ini, kami ingin bertanya, setelah menonton video kami sebelumnya, masihkah Anda menghubungkan nama Pulau Jawa yang aslinya adalah Jawa dengan kata Jewawut atau Jelai seperti yang beredar selama ini? Saya yakin tidak lagi. Jawa adalah bentuk lain dari Yawan atau Yona, bangsa leluhur dari orang-orang Yunani dan sebagian Italia. Saat ini harusnya Anda mengerti kenapa orang-orang Itali memiliki nama-nama yang kejawa-jawaan seperti Baggio, Martini, Rosso atau Rossi, Dario, Eugenio, Luca, Lugi, apalagi bila ditambahi min menjadi Lugimin, Maggio, Massimo, dan lainnya. Sebelum pembahasan Kadmus, leluhur Yunani yang merupakan bangsa Jawa atau Bani Jawi, saya ingin bertanya, kenapa dewa kekuatan Yunani disebut Aras, padahal waras dalam bahasa Jawa berarti kuat atau sehat? Kenapa dewa Yunani yang digambarkan sedang membawa bulatan di punggungnya disebut Atlas, padahal talas-talasan adalah nama tanaman dan daunnya bisa memegang bulatan air pada bahasa kita? Kenapa dewa air Yunani disebut Thalassa, padahal teles adalah bahasa Jawa untuk menyebut basah atau terkena air? Kenapa dewa api Yunani disebut Apollo, padahal api adalah sebutan untuk bara api dalam bahasa kita? Kenapa dewa bumi Yunani disebut Gaia, padahal nenek moyang kita selalu menyebut arah daratan atau bumi saat melaut sebagai arah daya, seperti barat daya, utara daya, dan lainnya? Kenapa dewa pandangan alam Yunani disebut Pan, padahal Pan adalah pandangan juga dalam bahasa kita? Kenapa dewi kesetiaan Yunani disebut Hestia, padahal setia itu merupakan bahasa kita untuk menyebut kesetiaan, bukan bahasa Yunani seperti yang kita kenali saat ini? Kenapa ada cerita Alexis dalam bahasa Yunani, di mana karena cintanya pada Melibua, membuat perahu Melibua tiba-tiba melepaskan ikatannya sendiri dan berjalan sendiri ke arah Alexis, seakan-akan ditarik oleh cinta Alexis. Nama kuno Alexis ternyata adalah Lesos, padahal Lesos adalah bahasa Jawa untuk menyebut angin yang bisa menarik apa saja kepadanya. Dan masih banyak lagi, dan ternyata hampir semua nama-nama kuno Yunani yang tersimpan dalam mitologinya secara mengejutkan adalah nama atau istilah-istilah umum dalam Bani Jawi Nusantara. Baiklah, sekarang kami akan kembali kepada Kadmus, tapi sebelumnya kami juga ingin membocorkan sedikit lagi mengenai bangsa Ba yang pernah kami singgung di prolog leluhur Nusantara sebagai leluhur tertua Nusantara dan nenek moyang dunia. Bila ditanyakan kepada kalian, di manakah peradaban tertua muncul di dunia? Sesuai pelajaran sejarah, pasti kalian akan menjawab di Babilonia, lalu di Mesir dan Yunani, lalu di India dan Cina. Tetapi tahukah Anda peradaban itu dimulai dari mana? Di Babilonia, peradaban itu dimulai dari kota Babil. Di Mesir, dimulai dari kota Thebe, dan di Yunani
dimulai dari kota Tebes, juga di Bhotia, dan di Cina atau India diwarisi dari Tibet di pegunungan Himalaya. Apa persamaan dari tempat-tempat itu? To atau ta atau te dalam bahasa Austronesia di Nusantara kuno memiliki arti tanah atau tenah atau tanu. Kata Toraja berarti tanah para raja, dan kata Toba, bangsa yang disebut dalam Al-Quran dihancurkan dan dirubah jadi pulau-pulau kecil, memiliki arti tanah bangsa Ba. Ini artinya, menurut bahasa Nusantara kuno, TB atau Tebes yang ada di Mesir dan di Yunani menjadi cikal bakal kota-kota di sana, memiliki makna tanah bangsa Ba, dan Athena memiliki arti tanah atau negeri. Begitu juga Babil di Babilonia adalah pemakaian nama tanah leluhur, yaitu bangsa Ba. Dan juga di Tibe atau Tibet merupakan bentuk lain dari bangsa Toba Nusantara. Bhotia di Yunani dengan kota terbesarnya adalah Tebes yang dibangun Kadmus, juga berarti sama. Bo berarti Ba dan Tia berarti tanah. Bhotia berarti tanah bangsa Ba. Yang perlu kalian ketahui dari pembahasan yang berhubungan dengan Kadmus kali ini adalah di saat muncul kota-kota Toba di dunia baru, beberapa saat sebelumnya adalah waktu kehancuran Nusantara dengan datangnya air bah. Lagi-lagi menggunakan istilah bah, seakan nenek moyang kita menyebut air tsunami yang mengerikan seperti itu adalah air yang ada di negeri Ba. Selain karena air bah, juga karena meletusnya gunung-gunung Ba di Nusantara, di antaranya Gunung Toba, Gunung Batowara atau nama kuno Gunung Krakatau, Gunung Bandung, Gunung Derah Wonosoba, Gunung Baingkoku atau Bingkoku, dan gunung-gunung Ba lainnya di Nusantara. Lagi-lagi saya ingin mengatakan, pembahasan mengenai bangsa Ba akan kami bahas pada video-video lainnya secara bertahap nantinya. Kadmus dalam legenda Yunani datang dan membangun kota-kota di Yunani, di antaranya Bhotia dan Tebes. Ia berasal dari negeri timur yang banyak pohon kelapanya atau disebut Ponisia, negeri pohon kelopo atau kelapa, yang dalam bahasa Yunani kelapa adalah Ponike, di mana wilayah Nusantara adalah wilayah paling banyak kelapanya di dunia. Bangsa Ponisia akhirnya lebih dikenal sebagai Fenisia, yang dihubungkan dengan orang-orang Tarsis dalam Alkitab. Bangsa ini berkeliaran di sekitar Mediterania, daerah Byblos di Lebanon, Tebes di Mesir, dan Bhotia di Yunani. Tetapi anehnya, satu-satunya kapal di dunia yang dikenal dengan nama Fenisia justru adalah kapal di Nusantara, yaitu kapal Pinisi. Dalam legenda Yunani, Kadmus ditugaskan mencari saudaranya yang bernama Europa hingga ia terdampar di sebuah benua yang kemudian dinamakan dengan nama saudarinya itu, yaitu benua Europa. Mereka berasal dari kerajaan Tirus, kemungkinan maksudnya kerajaan Tarsis, dikarenakan kerajaan Tiras sendiri dalam Alkitab sudah berada di Eropa. Lantas siapakah Eropa? Dalam video lainnya kami akan membahas lebih mendetail mengenai Eropa yang sebenarnya. Eropa yang dimaksud di sini adalah bentuk Yunani dari Arab atau bangsa Arab di daerah Yordania dan Lebanon serta semenanjung Arab. Kadmus adalah bangsa Yawa dari kerajaan Tarsis di Nusantara yang mencari tanah Arab di dekat Mediterania, di mana saat itu banyak orang-orang Tarsis terlibat perdagangan di sana, seperti yang diceritakan dalam Bible
mengenai emas yang dibeli Nabi Sulaiman. Seperti orang-orang Tarsis lainnya, akhirnya ia berdagang sampai ke Mediterania dan kepulauan Yunani, lalu mendirikan kota-kota dan peradaban di sana. Dalam kitab Mazmur ayat 19 pasal ke-7 disebutkan, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Seperti kata Mahuan, bangsa Jawa kuno dulunya disebut bangsa Seba atau Saba, di mana Sa dalam bahasa Austronesia kuno berarti satu atau kesatuan, dan Ba berarti bangsa Ba. Seba di dalam Mazmur disebutkan ada dua. Kemungkinan yang satu didirikan di kawasan semenanjung Arab oleh orang-orang Tarsis, yaitu negeri Saba. Yang satu adalah Saba di Jawa.